Jadi dari 2.000 orang, satu orang kena stroke gitulah Oke. kira-kira. Ini cukup panjang, cukup besar. Sebenarnya, Dokter Roy, ini seberapa berbahayanya sih kalau diabetes ini sudah sampai menyebabkan stroke? Diabetes itu sendiri tidak. Kalau saya bilang itu bukan satu penyakit yang mengerikan. Mhm. Tapi kalau sudah ada komplikasinya, baru Ah, baru ya. Jadi kalau gula darah kita tinggi itu ya ya udah cuma gulanya yang tinggi. mhm. Tapi begitu efek dari gula yang tinggi akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah terutama. Oke. Pembuluh darahnya yang dia rusak itu favoritnya pembuluh darah besar dan Oh, pembuluh darah kecil, ya kecil sekali. Nah, pembuluh darah besar menyebabkan penyakit stroke dan oke. atau penyakit jantung. Dia biasanya bareng-bareng. Mhm. Pembuluh darah kecil itu kena ke pembuluh darah ginjal, mata dan kaki. Ya, komplikasi yang ada apa? Matanya buta, Iya iya. gagal ginjal itu cuci darah, Iya. kena kaki, kakinya dipotong, Mhm. itu baru problem, itu baru mengerikan. Sehingga orang kadang-kadang suka, ya udah deh nggak apa-apa deh gulanya doang gitu. Tapi apakah Iya. dia bisa mengontrol dengan baik? Itu kuncinya sebetulnya. Dan Ketika mempelajari, kenapa kok saya hari ini kontrolnya baik ya waktu ketemu dokter. Oh, saya sudah melakukan olahraga. Oh, saya sudah mengurangi makanan-makanan saya nggak bergizi. Dan banyak hal lain yang bisa kita pelajari. Jadi mhm. setiap hari adalah pembelajaran bagi pasien diabetes. Harus dikontrol terus ya, Dok, karena kalau nggak dikontrol, waduh, komplikasinya kemana-mana nih, jalurnya jadi kemana-mana ya, Dok? Betul, betul. Tapi pada umumnya kan hidup memang harus dikontrol ya. Oh betul, biar nggak kemana-mana ya Dokter Roy, bener banget, setuju. Nggak kemana-mana, soal kesehatan ini juga harus dikontrol lebih lagi ini. Iya. Tapi ya, Dokter Roy, ini apakah kemudian akhirnya penderita diabetes jadi lebih rentan kena stroke? Ya, saya melakukan penelitian yang namanya Discover Study. Discover Study itu memeriksa pasien diabetes selama 3 tahun, diikuti terus. Ternyata pada akhir dari penelitian kita mendapatkan bahwa 0,05%, jadi 0,05 per mil, Mhm. 0,5 per mil. Jadi dari 2.000 orang, satu orang kena stroke gitulah Oke. kira-kira. Ini cukup panjang, cukup besar. Walaupun data dari Riskesdas, dari Kementerian Kesehatan itu datanya 10,9 per mil. Tapi ya besar itu, dan yang paling mengerikan untuk orang-orang yang post stroke itu adalah hidupnya tuh berubah. Hidupnya Oh, berubah. oke. Once you get stroke, Mhm. kamu udah berubah, ya. Dan kita mendapatkan bahwa 36% dari mereka yang post stroke itu depresi. Oke. 27% daripada mereka yang post stroke itu nggak mau kerja lagi. Jadi kualitas dari daily life-nya itu berubah. Menurun ya? Itu sebetulnya yang kita perlu pertimbangkan. Kalau Mhm. misalnya stroke-nya fatal ya bagaimana ya? Tapi kan dia masih survive. Waktu dia survive itu hidupnya udah berubah. Oke. Perhatikan ya, baik dari luar ataupun dari dalam mereka berubah. Hmm. Ya. Dan angka kematian di Indonesia adalah nomor 11 di dunia. Kalau Oke. dilihat mereka yang terkena, yang meninggal dan kemudian dia kena stroke terus meninggal, itu paling tinggi ya Mhm. di Indonesia. Jadi kita nggak ngomongin yang kematian ini, kita Ya, ngomongin mereka yang harus melanjutkan ya. kehidupan. Ya, dan itu berubah sama sekali. Syesha punya keluarga yang post stroke kan? Sejauh saya ingat sih kayaknya belum ada nih. Nah, perhatikan deh yang ada, baik keluarga atau ayah dari teman kita. Mhm. Tanyakanlah, hidupnya berubah. Tidak seindah yang dulu. Mhm. Ya, sudah apa namanya, sudah terjadi perubahan yang kita harapkan ini tidak terjadi pada pasien-pasien yang stroke. Karena itu supaya jangan stroke ya, stroke dengan diabetes itu sangat terkait sekali. Ya. Ya, seorang pasien diabetes punya 3,8 kali kemungkinan kena stroke Oke. dibandingkan dengan orang yang bukan diabetes. Oh, awalnya dari diabetes berarti ini ya, Dokter Roy ya? Ya, Ini ya. yang harus dikontrol ini tadi.